Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahyani, NPM 1840102058. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ikan. Nah, pertama, apa itu ikan? Ikan adalah hewan yang mempunyai alat ekskresi berupa sepasang ginjal berwarna kemerahan. Nah, ginjal dengan saluran urin yang muaranya menyatu dengan muara kelamin dinamakan muara saluran urogenitalis, terdapat di belakang anus. Nah, alat ekstraksi ikan terdiri dari satu insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. 2. Kulit. Kelenjar kulit mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. 3. Sepasang ginjal atau sebagian besar ikan mengeluarkan urin. Selanjutnya, ada dua tipe perkembangan ginjal pada ikan, antara lain yaitu 1. Mesonefros. Ginjal mesonefros terdapat pada saat perkembangan embrional sebagian besar ikan, tetapi pada fase dewasa tidak fungsional. 2. Opistonefros. Tipe ginjal ini yang dimiliki ikan pada fase dewasa, di mana ginjal ini hampir mirip dengan ginjal pada manusia. Ekskresi terjadi pada sepasang ginjal opistonefros yang memanjang dan berwarna kemerah-merahan. Namun yang lebih sering menjadi patokan adalah ginjal opistonefros. Selanjutnya, fungsi ginjal pada ikan. 1. Menyaring sisa-sisa proses metabolisme untuk dibuang, dan zat-zat yang diperlukan tubuh diedarkan kembali melalui darah. 2. Mengatur kekentalan urin yang dibuang untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan pada tubuh. Selanjutnya, tubuls ginjal ikan mengalami modifikasi menjadi ductus efferent yang menghubungkan testis dengan ductus mesenteridicus. Nah, selanjutnya ductus mesenteridicus menjadi ductus deferens yang berfungsi untuk mengangkut sperma dan urin yang bermuara di kloaka. Pada ikan air tawar, sel-sel tubuhnya mempunyai tekanan osmosis lebih tinggi dibandingkan tekanan osmosis air lingkungannya. Dengan demikian, banyak air yang masuk ke tubuh ikan melalui sel-sel tubuh ikan. Nah, ion di dalam tubuh ikan cenderung keluar air. Untuk mengatasi masalah tersebut, ikan air tawar sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin. Garam diabsorpsi dengan insang secara aktif, atau ikan yang hidup di air laut mempunyai cairan tubuh berkadar garam rendah dibandingkan kadar garam di lingkungannya. Air di dalam tubuh ikan keluar ke lingkungan air laut. Untuk mengatasi masalah tersebut, ikan air laut banyak minum dan mengeluarkan urin sangat sedikit serta pekat. Garam yang masuk bersama air akan dikeluarkan secara aktif melalui insang. Nah, di sini ada ekstraksi ikan air tawar. Ikan air tawar memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air dari lingkungannya cenderung masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis dan garam keluar tubuh melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar garam tubuh, ikan akan mengeluarkan kelebihan air melalui ginjalnya. Nah, ginjal ini mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Nah, ketika cairan dari badan Malpighi memasuki tubuh ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubuli proximalis dan garam-garam diserap kembali pada tubuli distal. Dinding tubuli ginjal bersifat impermeable atau kedap air tidak dapat ditembus terhadap air. Selanjutnya, ekskresi ikan air laut. Nah, tubuh ikan air laut berbeda dari ikan air tawar karena tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya.
Akibat dari keadaan tersebut, ikan cenderung kehilangan cairan tubuhnya dan mendapat tambahan garam dari lingkungannya. Untuk mengganti cairan tubuh yang banyak keluar, ikan banyak minum air laut. Sedangkan untuk membuat garam yang berlebihan di dalam tubuhnya dilakukan dengan cara mengalirkan darah yang mengandung garam ke insang yang selanjutnya akan dibuang ke lingkungan oleh sel-sel sekretory garam yang terdapat di insang. Selain itu, kelebihan garam akan dibuang melalui feses atau ginjal. Berbeda dengan ikan air tawar, urin yang dihasilkan sangatlah sedikit dan pekat, sehingga glomerulus ginjal ikan air laut mengalami reduksi, bahkan pada beberapa ikan tidak memiliki glomerulus, misalnya ikan Antennarius multicelatus. Selanjutnya, sistem ekskresi pada ikan. Ikan yang hidup di air laut mengekskresikan sampah nitrogen yang kurang beracun, yaitu trimetilamin oksida atau TMO. Saat ini memberi bau khas air laut. Selain itu, ikan air laut mengekskresikan ion-ion lewat insang dan mengeluarkan urin dengan volume yang kecil. Nah, karena ginjal ikan air laut tidak memiliki glomerulus, akibatnya tidak terjadi ultrafiltrasi di ginjal, dan urin terbentuk oleh sekresi garam-garam dan TMO yang berkaitan dengan osmosis air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahyani, NPM 1840102058. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem